Sistem Super Devouring. Bab 101 Kompromi. Namun, token di tangan Ye Xuan pasti asli, karena dia juga memilikinya, tetapi bahannya lebih rendah daripada yang ada di tangannya. Sekarang hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah Ye Xuan mendapatkan token ini secara tidak sengaja, dan yang lainnya adalah Ye Xuan benar-benar mengenal Ouyang Ming. Tuan Kota Zhang, tolong berikan saya tokennya. Ye Xuan tiba-tiba mengingatkan. Zhang Lai melemparkan kembali token itu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Kota Zhang, saya ingin tahu apakah Anda dapat membebaskan mereka sekarang. Ye Xuan menatap Zhang Lai sambil tersenyum. Tidak. Zhang Lai berteriak tanpa sadar. Ye Xuan mengangguk pelan dan berkata sambil tersenyum, karena Tuan Kota Zhang tidak mempercayainya, maka aku harus pergi ke kota Nanlin untuk mencari Tuan Ouyang. Saat itu, aku yakin Tuan Ouyang akan menyelidiki dengan jelas siapa yang bekerja sama dengan musuh dan mengkhianati negara. Selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan kecepatan yang sangat cepat, melampaui reaksi semua orang. Tidak bagus. Wajah Zhang Lai langsung tenggelam ke dasar. Dia tidak menyangka Ye Xuan akan pergi secepat yang dia katakan, tanpa memberinya waktu untuk ragu. Dia langsung berteriak, "Tunggu." Saat suaranya berdering, Ye Xuan sudah muncul puluhan meter jauhnya. Jika Zhang Lai berteriak sedikit lebih pelan, dia pasti sudah tak terlihat oleh orang lain. Dia tersenyum tipis, berbalik dan berkata, "Tuan Kota Zhang, apakah ada hal lainnya?" Zhang Lai menatapnya dengan muram dan berkata perlahan, "Coba, pergi dan bebaskan mereka." Terganggu, penguasa kota terganggu. Semua orang yang hadir terkejut. Penguasa kota Wanjin yang selalu menepati janjinya, malah berkompromi dengan Ye Xuan. Tetapi ketika mereka memikirkan token Ouyang Mansion di tangan Ye Xuan, mereka menjadi tenang. Jika Ye Xuan benar-benar mengenal Inspektur Ouyang Ming, maka Zhang Lai akan berada dalam masalah. Dia akan menuduh keluarga Sue melakukan pengkhianatan dan pengkhianatan. Kalau kebenarannya terbongkar, maka tamatlah riwayatnya sebagai wali kota. Dia tidak berani berjudi, jadi dia berkompromi. Tidak lama kemudian, Cao Ba keluar bersama sekelompok orang dari keluarga Sue. Orang-orang dari keluarga Sue ini telah hidup dalam ketakutan selama mereka dikurung, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari mereka akan dapat melihat cahaya matahari lagi. Ye Xuan, apakah itu kamu? Ketika Sue Hai melihat Ye Xuan, dia tiba-tiba menyadari. Kalau dipikir-pikir, keluarga Sue-nya tidak mengenal banyak orang. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan keluarga Sue selain Ye Xuan? Paman, lihat, apakah semua orang yang ditangkap ada di sini? Ye Xuan menatap Sue Hai dan berkata. Sue Hai melihat sekeliling dan mengangguk, kita sudah sampai. Semua orang yang ditangkap sudah ada di sini. Ye Xuan juga melihat sekeliling. Ada sekitar 30 atau 40 orang di sini, tetapi dia tidak melihat satu orang pun. Paman, bagaimana dengan sesajinya? Ye Xuan tiba-tiba teringat mantan penguasa sekte Liu Yun yang membantunya menutupi kebohongan pada keluarga Sue hari itu. Mendengar nama itu, Sue Hai mengerutkan kening dan berkata, Lian Gongsheng dipukuli sampai mati. Baiklah, aku mengerti. Berita ini juga membuat jantung Ye Xuan berdebar kencang. Meskipun dia dan Lian Yuan hanya bertemu satu kali, pihak lain pernah menolongnya sekali. Untuk membalas dendam padanya, Zhang Lai tidak hanya menangkap semua anggota keluarga Sue, tetapi juga memukuli mereka hingga mati. Jadi dia harus membayar harganya dengan darah. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk bertindak. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba berbalik dan berkata, Tuan Kota Zhang, Anda menyerbu keluarga Sue. Selain membebaskan orang-orang, apakah Anda harus mengganti kerugian yang Anda timbulkan? Ye Xuan, jangan pergi terlalu jauh. Zhang Lai langsung memarahi. Alasan mengapa dia berkompromi dan membiarkan Sue Hai dan yang lainnya pergi adalah karena orang-orang ini tidak terlalu berguna baginya. Ketika dia menyita harta milik keluarga Sue, dia telah mengambil semua barang berharga keluarga Sue, dan bahkan semua aset mereka. Sekarang dia diminta mengembalikan barang-barang tersebut dan mengganti kerugiannya. Ini sungguh mustahil. Tahukah Anda, ini adalah angka astronomis. Haha, oke. Jangan bahas ini dulu. Potret tunanganku Sue Qingqing masih terpampang di gerbang kota.
Bukankah seharusnya penguasa kota mengeluarkan perintah pencarian? Ye Xuan menatap Zhang Lai. Zhang Lai mendengus dingin dan memerintahkan seseorang untuk pergi ke gerbang kota untuk mengeluarkan perintah pencarian. Baiklah, kalau begitu Tuan Kota Zhang, sampai jumpa lain waktu. Setelah Ye Xuan tersenyum menawan pada Zhang Lai, dia buru-buru pergi bersama Sue Hai dan yang lainnya, lalu datang ke penginapan tempat Sue Qingqing bersembunyi. Ayah! Ketika Sue Qingqing melihat Sue Hai, dia bergegas mendekat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Sue Hai telah kehilangan banyak berat badan dan bahkan memiliki lebih banyak rambut putih. Ye Xuan, kali ini semua berkatmu, kalau tidak, kita pasti sudah mati. Sue Hai berkata sambil berlinang air mata. Paman, masalah ini disebabkan olehku. Akulah yang menyakitimu. Tapi kamu tidak bisa tinggal di kota Wanjin lagi. Mengapa kamu tidak pergi ke kota Lianyun terlebih dahulu? Ye Xuan menyarankan. Ya, kami sudah tercabik-cabik oleh Zhang Lai, jadi kami tidak punya pilihan selain pergi. Kota Lianyun adalah tempat yang bagus untuk dituju. Meskipun saya tidak punya uang sekarang, saya, Sue Hai, yakin bahwa saya pasti bisa bangkit kembali. Meskipun Sue Hai merasa sangat menyesal dalam hatinya, semua properti keluarga Sue ditempati oleh Zhang Lai, mereka tidak punya uang, dan kota Lianyun adalah kota kecil. Seberapa mudahkah untuk kembali? Paman, kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Ye Xuan berkata, dan langsung pergi untuk membeli beberapa kereta, bersiap untuk mengawal Sue Hai dan yang lainnya ke kota Lianyun. Sekarang harta benda keluarga Sue telah dijarah, mereka tidak mampu membayar mas kawin kepada para penyembah itu, jadi semua penyembah itu pergi, dan beberapa bahkan bergabung dengan keluarga Zhang. Sore itu, Ye Xuan memimpin tim keluarga Sue dan bergegas menuju kota Lianyun. Tidak ada penjaga dalam konvoi itu, tetapi dengan adanya Ye Xuan di sana, mereka akan baik-baik saja. Dalam perjalanan menuju kota Lianyun, Ye Xuan tinggal di kereta dengan dalih berlatih, dan memberitahu orang lain agar tidak mengganggunya. Namun pada malam harinya, dia pergi diam-diam saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Tujuan perjalanannya adalah untuk kembali ke kota Wanjin. Kalau kamu tidak membalas dendam, kamu bukanlah seorang pria sejati. Zhang Lai menyerbu keluarga Sue dan membunuh Lian Gongfeng yang telah membantu Ye Xuan. Oleh karena itu, Ye Xuan kembali kali ini untuk membuat Zhang Lai membayar harganya, harga darah. Tentu saja, sebelum dia pergi, dia telah memberitahu Guan Yulan rencananya secara diam-diam. Selama Yulan ada di sini, konvoi relatif aman. Konvoi itu tidak bergerak cepat. Meskipun butuh waktu setengah hari, Ye Xuan, berkat kebugaran fisiknya, kembali ke kota Wanjin dalam waktu singkat. Sekarang setelah surat perintah pencarian Sue Qingqing dikeluarkan, jumlah penjaga di gerbang kota berkurang dan tidak ada penggeledahan yang dilakukan. Ye Xuan sedikit menyamar dan menyelinap ke kota. Saat ini, hari sudah malam. Keluarga Sue baru saja pergi, dan rumah tuan kota hancur. Orang-orang pasti akan mencurigaiku. Tapi aku tidak peduli. Jadi bagaimana jika mereka mencurigaiku? Di atas atap, Ye Xuan, berpakaian hitam, menatap rumah penguasa kota Wanjin yang remang-remang dan tersenyum aneh. Sistem Super Devouring. Bab 102, Rumah Tuan Kota, hancur. Malam ini ditakdirkan bukan malam yang damai. Tak seorang pun menyadari bahwa bayangan gelap telah menyerbu masuk ke dalam istana Raja Kota. Pada saat ini, di sebuah ruangan di rumah Tuan Kota, ada dua sosok. Yang satu adalah Zhang Lai, penguasa kota Wanjin, dan satunya lagi adalah Cao Ba, yang dipukul jatuh oleh Ye Xuan pada siang hari. Zhang Lai duduk di kursi dengan wajah sangat muram dan alis berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tuan Kota, apakah Anda akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Tanya Cao Ba yang berdiri di depan Zhang Lai. Aku tidak menyangka kalau anak itu benar-benar mengenal Inspektur Kekaisaran. Sepertinya aku tidak bisa menyentuh anak itu. Namun, aku tidak menyangka kalau yayasan keluarga Sue begitu kaya, dan harta mereka lebih banyak dariku, penguasa kota. Ini tidak buruk. Selain itu, sekarang keluarga Sue telah meninggalkan kota Wanjin. Mulai sekarang, kota Wanjin akan menjadi milikku, Zhang Lai. Selamat, penguasa kota. Cao Ba buru-buru mengepalkan tinjunya.
Meskipun dia telah dipukul jatuh oleh Ye Xuan dan menderita beberapa luka, dia juga mendengar bahwa Fan Yue dilumpuhkan oleh Ye Xuan. Dia tidak mampu menyinggung orang yang begitu berani. Kau tahu, ada banyak orang yang ingin membalas dendam pada Fan Yue, selain Sekte Lietian, ada juga keluarga Fan di kota Nanlin. Tepat ketika Zhang Lai dan Cao Ba sedang mendiskusikan bagaimana mengembangkan kota Wanjin di masa depan, tiba-tiba, sesosok tubuh buru-buru berlari masuk dari luar pintu. Laporkan kepada penguasa kota, seseorang sedang menyerbu. Ada lebih dari 1 atau 2 orang yang mengincar kotaku rumah bangsawan. Kenapa kau juga melapor padaku? Zhang Lai mengerutkan kening dan berkata. Penjaga yang datang melapor menelan ludahnya dan tergagap, Tuan Kota, kali ini seorang master, dan kami telah dibunuh olehnya 8 tim penjaga. Apa? Seru Cao Ba, dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Setiap tim penjaga di rumah Tuan Kota memiliki 10 orang, dan semuanya setidaknya berada di tingkat ke-6 seni bela diri. 8 tim berarti 80 orang. Sepertinya orang ini setidaknya berada di tingkat ke-8 seni bela diri. Tuan Kota, aku akan segera kembali. Cao Ba pergi dengan wajah muram. Bagaimanapun, mereka yang tewas adalah semua anak buahnya. Zhang Lai tidak peduli. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang dalam bisnis sekarang dan pasti akan didambakan oleh banyak orang. Cao Ba adalah orang kepercayaannya, yang telah dia rekrut dengan susah payah. Dia percaya bahwa kemampuan Cao Ba cukup untuk menangkap pencuri itu dan membawanya kepadanya. Tetapi kali ini, dia salah, dan sangat salah. Aneh, Cao Ba telah pergi selama lebih dari 10 menit. Mungkinkah dengan kemampuannya, dia masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penyerbu itu? Zhang Lai sangat terkejut. Ketika dia hendak keluar dan melihat sendiri, dia terkejut karena menemukan seseorang telah menyergapnya. Kamu berani melancarkan serangan diam-diam padaku. Kau benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Zhang Lai menghindari serangan itu, tetapi saat berikutnya, dia terkejut karena yang dia hindari bukanlah senjata tersembunyi atau busur dan anak panah, tetapi sebuah kepala. Selain itu, dia mengenali kepala ini. Ternyata itu adalah Cao Ba, kepala pengawal istana Tuan Kota. Apa? Zhang Lai panik. Cao Ba berada di tingkat ke-9 seni bela diri, sama seperti dia. Namun, kepala Cao Ba dipenggal, jadi pihak lain pasti memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Siapa yang bersikap kurang ajar di istana Tuan Kotaku? Meskipun Zhang Lai sedikit takut, dia adalah penguasa kota dan pejabat kekaisaran Suanyang. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk membunuhnya. Tuan Kota Zhang, apa kabar? Tiba-tiba terdengar suara wanita, dan kemudian sosok hitam mendarat di halamannya. Apakah itu seorang wanita? Zhang Lai berpikir cepat dalam benaknya sejenak, tetapi dia sama sekali tidak mengingatnya. Dia tidak mengenali suara itu. Pria berpakaian hitam itu sebenarnya adalah Ye Xuan. Sebelumnya menyelinap ke dalam rumah Tuan Kota, dia menghabiskan beberapa poin devoring untuk membeli manik pengubah suara di sistem devoring, menyamarkan suaranya sebagai suara wanita dewasa. Dengan pakaian hitam dan malam, dia tidak akan dikenali kecuali kerudungnya jatuh. Tuan Kota Zhang benar-benar orang yang pelupa. Tampaknya kau lupa apa yang kau lakukan pada keluargaku. Hari ini, aku di sini untuk membalas dendam. Ye Xuan sengaja berbicara keras agar orang-orang di sekitarnya bisa mendengarnya. Saat itu, wajah Zhang Lai menjadi gelap. Dia telah melakukan begitu banyak hal sehingga dia tidak dapat mengingat dari keluarga mana wanita jangkung di depannya itu berasal yang telah dia hancurkan sebelumnya. Berhentilah bicara omong kosong, Zhang Lai. Hari ini adalah hari kematianmu. Ye Xuan berteriak, dan bergegas ke Zhang Lai dalam satu langkah. Kemudian, dengan tangan kanannya yang bersarung tangan, dia meninju dada Zhang Lai, atau lebih tepatnya, di jantungnya. Bang! Jantung Zhang Lai berhenti seketika setelah dipukul dengan keras. Ye Xuan berada di tingkat ke-9 tengah seni bela diri, satu tingkat lebih tinggi dari Zhang Lai. Selain itu, dengan garis keturunan ratusan binatang buas dan seni bela diri tingkat lanjut, mudah baginya untuk membunuh Zhang Lai dalam hitungan detik. Lari! Tuan Kota sudah mati. Seketika, para penjaga di luar berhamburan. Bahkan Zhang Lai dan Cao Ba, yang berada di tingkat ke-9 seni bela diri, sudah mati. Apa yang masih mereka lakukan di sini?
Namun, Ye Xuan, yang membunuh Zhang Lai, diam-diam tersenyum. Infus garis keturunan rusa pemburu harta karun. Ye Xuan berkata dalam hatinya. Garis keturunan rusa pemburu harta karun juga merupakan garis keturunan tingkat rendah, tetapi nilainya adalah 300 poin melahap, yang 3 kali lipat dari garis keturunan semua binatang buas. Rusa pemburu harta karun, seperti namanya, menghususkan diri dalam menemukan harta karun. Setelah mengintegrasikan garis keturunan ini, ia dapat merasakan hal-hal dengan energi spiritual dalam kisaran tertentu di sekitarnya, seperti tanaman obat, ramuan, del. Karena itulah Ye Xuan tidak membiarkan Zhang Lai hidup. Ding, fusi berhasil. Perintah sistem terdengar di benakku. Oke, mari kita mulai mencari barang-barang bagus. Setelah mengintegrasikan darah rusa pemburu harta karun, Ye Xuan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada hal-hal baik di sekitarnya, tetapi dia tidak tahu di mana mereka adalah. Garis keturunan rusa pemburu harta karun hanya bisa dirasakan, jadi sangat murah. Sepertinya ada di ruang belajar Zhang Lai. Ye Xuan melihat sekeliling dan kemudian berjalan ke ruang belajar dengan satu langkah. Ruang belajar itu tidak besar, tetapi dipenuhi dengan beberapa rak buku. Ye Xuan merasakan ada yang tidak beres begitu dia masuk. Ada yang mencurigakan. Dia memeriksa dan segera menemukan mekanismenya. Klik. Dua baris rak buku tiba-tiba bergeser ke samping, memperlihatkan lorong rahasia menuju ke bawah tanah. Sedikit trik tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Ye Xuan mendengus dingin, dan kemudian mulai berjalan turun. Sebelum dia mencapai ujung, dia menemukan beberapa pintu besi khusus. Namun, pintu besi ini hanya bisa menghentikan prajurit di tingkat ke-8 seni bela diri. Bagi Ye Xuan, itu sama sekali tidak sulit. Setelah beberapa saat, Ye Xuan melihat tumpukan peti harta karun di depannya dan tidak bisa menahan tawa. Ini pasti rumah harta karun keluarga Zhang. Mungkin, ada barang-barang yang dijarah dari keluarga Sue di dalamnya. Tidak usah dipikirkan, taruh saja semuanya ke tempat melahap terlebih dahulu. Ye Xuan tidak memedulikan apapun dan meletakkan semua benda ini ke dalam ruang yang melahap itu. Meskipun dia tidak tahu apakah semua barang itu milik Zhang Lai, dia tahu pasti ada banyak hal baik di rumah tuan kota. Sekarang Anda ada di sini, hasilkan uang sebanyak-banyaknya. Sistem Super Devouring. Bab 103 Terobosan. Zhang Liegui adalah penguasa kota, dan kekayaannya pasti sangat kaya. Ada juga banyak pelayan di rumah Zhang, dan mereka semua dirawat oleh Ye Xuan. Di kota ini, tidak ada yang bisa menghentikan Ye Xuan. Ye Xuan bagaikan vampir, menghisap darah dengan gila-gilaan. Tidak hanya itu, dia juga mengetahui tentang aset keluarga Zhang, termasuk milik keluarga Sue. Setelah meninggalkan rumah tuan kota, dia mengunjungi toko-toko itu satu persatu. Toko obat, toko senjata, dan paviliun seni bela diri semuanya dijarah. Hebat, sangat hebat, sungguh hebat. Uang kertas perak saja jumlahnya mencapai 200 juta. Setelah merampok restoran terakhir, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk berteriak dalam hatinya. Mereka mendapat 200 juta dalam bentuk perak saja. Jika ditambahkan dengan barang-barang jarahan, pendapatan kali ini sedikitnya 500 juta. Ini tidak termasuk perbendaharaan di bawah rumah tuan kota. Kalau perbendaharaan dihitung, pemasukan minimal 700 sampai 800 juta. Karena sesuatu terjadi di rumah tuan kota, tembok kota ditutup terlebih dahulu. Namun, bahkan pintu khusus perbendaharaan bawah tanah rumah tuan kota tidak dapat menghentikan Ye Xuan, dan gerbang kota biasa ini bahkan lebih rentan. Oh tidak! Pembunuh penguasa kota telah melarikan diri dari kota. Teriak penjaga itu. Saat ini, kota Wanjin ditakdirkan untuk berada dalam kekacauan. Penguasa kota meninggal, dan seluruh rumah penguasa kota dijarah. Bukan hanya itu saja, seluruh properti di bawah rumah penguasa kota juga dijarah. Namun, Ye Xuan tidak khawatir sama sekali. Dia takut atasannya hanya akan mengira bahwa seorang majikan telah merampok rumah tuan kota demi uang. Ketika keributan terjadi di kota Wanjin, Ye Xuan sudah bergegas menuju konvoi keluarga Sue dengan kecepatan penuh. Huhu, tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Ye Xuan kembali ke keretanya dan segera mengganti pakaiannya. Kali ini, panennya akan menjadi yang terbesar yang pernah ada.
Dia berencana untuk mewariskan perak dan seni bela diri kepada keluarga Sue. Adapun sisanya, lahap saja semuanya. Ding, tuan rumah telah berhasil mencapai puncak seni bela diri tingkat 9. Setelah perjalanan ke-18 Gunung Lianyun, Ye Xuan berada di ambang terobosan. Sekarang setelah dia menelan begitu banyak hal, dia berhasil mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-9. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat ke-10 seni bela diri. Sial, jumlah yang dibutuhkan semakin banyak. Aku bertanya-tanya apakah barang yang dibutuhkan akan lebih dari 10 miliar saat aku mencapai tingkat ke-10 seni bela diri. Ye Xuan merasakan sakit kepala di hatinya, tetapi dia selalu punya rencana untuk menghasilkan uang dalam benaknya, tetapi dia tidak punya tempat untuk melaksanakannya. Biar aku beli garis keturunan perantara untuk dimainkan dulu. Ye Xuan sekarang menjadi orang kaya baru, dengan total 1.500 poin melahap. Untuk meningkatkan garis keturunan macan tutul pengejar angin ke tingkat menengah, hanya diperlukan 1.000 poin melahap. Namun, pada saat berikutnya, Ye Xuan tertegun. Saat ini, host tidak dapat menggabungkan garis keturunan perantara. Jika dipaksa untuk menggabungkan, hal itu dapat menyebabkan penurunan ranah atau ledakan dan kematian. Apakah Anda ingin membelinya? Sistem meminta. Apa? Tidak bisa bergabung. Ye Xuan tercengang. Tampaknya wilayah kekuasaannya tidak cukup tinggi. Dalam keputusasaan, ia harus menyerah dan menunggu hingga mencapai tingkat ke-10 seni bela diri. Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar kereta, diikuti oleh suara yang jelas, Ye Xuan, apakah kamu di sana? Itu suara Loli, dan jelas itu adalah Sue Qingqing, bukan Guan Yulan. Bukankah gadis ini sudah mengatakan padanya untuk tidak datang mencariku? Ye Xuan memutar matanya. Dia telah dengan jelas mengatakan padanya sebelumnya untuk tidak mengganggu kultivasinya. Untungnya dia kembali lebih awal, kalau tidak, bukankah dia akan ketahuan? Datang. Ye Xuan berkata, dan sesaat kemudian, dia melihat sosok mungil berjalan masuk. Itu adalah Sue Qingqing. Sue Qingqing mengangkat tirai dan masuk ke dalam kereta, tetapi pandangan di dalam kereta sangat redup, dan dia hanya bisa samar-samar melihat di mana Ye Xuan duduk. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Ye Xuan bertanya. Kamu tunanganku. Pasti ada yang ingin aku tanyakan padamu, kan? Sue Qingqing berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Baiklah, tentu saja. Ye Xuan tersenyum. Dia melakukan banyak hal sebelumnya hanya untuk mencegah orang menyadari bahwa dia keluar. Sekarang dia telah kembali, tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terima kasih padamu kali ini. Kalau tidak, penguasa kota akan memenggal kepala semua orang di keluargaku dalam beberapa hari. Sue Qingqing berterima kasih. Kamu baru saja mengatakan bahwa aku tunanganmu. Kalau bukan aku yang membantumu, siapa lagi? Kata Ye Xuan. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berpura-pura. Sue Qingqing tersenyum penuh pengertian dan melanjutkan, apakah saudari itu kakak perempuanmu? Ye Xuan mengangguk dan berkata, iya. Dia tahu bahwa Sue Qingqing pasti berbicara tentang Guan Yulan, tetapi tidak masalah apakah Guan Yulan adalah adik perempuannya atau kakak perempuannya. Dari segi usia, Guan Yulan lebih tua darinya, tetapi dari segi kekuatan, dia jauh lebih kuat dari Guan Yulan. Baru beberapa saat aku masuk Sekte Liuyun dan sudah bertemu dengan seorang kakak perempuan yang cantik. Bukankah sudah kubilang jangan menarik perhatian? Sue Qingqing mengerutkan kening, tampak tidak puas. Aku tidak melakukannya. Ye Xuan memutar matanya. Dia tidak ingin terlibat, tapi Guan Yulan melemparkan dirinya padanya, apa yang dapat dia lakukan? Namun, pada saat berikutnya, dia juga tertegun. Aku akan memaafkanmu kali ini, tapi tidak boleh ada kali berikutnya. Sue Qingqing tiba-tiba berkata seolah berkompromi. Sial, apakah ini izin diam-diam? Ye Xuan merasa tidak berdaya. Pada saat ini, tirai kereta ditarik terbuka lagi, dan kemudian sosok putih masuk. Itu adalah Guan Yulan. Ketika Guan Yulan melihat Sue Qingqing memasuki kereta, dia tahu bahwa Ye Xuan telah kembali. Dia menatap Ye Xuan dengan saksama dan baru menghela napas lega setelah memastikan bahwa dia tidak terluka. Namun, yang membuat Ye Xuan semakin tidak berdaya adalah ketika kedua gadis itu benar-benar mulai mengobrol,
dan mereka menjadi semakin bersemangat saat berbicara, dan sama sekali mengabaikan Ye Xuan. Anak serigala perak bulan melolong berbisik berbaring diam di samping Ye Xuan, juga memperlihatkan ekspresi tak berdaya. Titik. Karena mereka bepergian dengan kereta kuda, konvoi keluarga Sue tidak bergerak terlalu cepat. Butuh waktu sekitar seminggu bagi mereka untuk mencapai kota Lianyun. Pada saat itu, Ye Xuan membawa mereka ke keluarga Ye dan menghubungi keluarga Lin untuk mengadakan pertemuan. Meskipun kota Lianyun hanya kota kecil, 3 keluarga besar yakin bahwa mereka dapat mengembangkannya menjadi kota besar. Selama kemakmurannya mencapai tingkat tertentu, ia dapat ditingkatkan menjadi kota besar, dan kemudian seorang penguasa kota dapat ditunjuk. Ye Xuan juga mengembalikan 200 juta tael uang perak yang dijarahnya kepada keluarga Sue. Meskipun harta keluarga Sue telah hilang, Sue Hai adalah seorang pengusaha dan dia mengenal banyak orang. Asal dia punya dana, tidak akan sulit baginya untuk kembali. Ye Xuan tidak menggunakan keterampilan bela diri dari Sekte Liyun. Bagaimanapun, dia masih memiliki integritas moral. Adapun seni bela diri yang diperolehnya, ia mengeluarkan semuanya, mencetak beberapa salinan, dan kemudian membagikannya kepada 3 keluarga besar. Tahun baru semakin dekat, dan Ye Xuan tidak terburu-buru untuk kembali ke Sekte Liyun. Guan Yulan tidak ada kegiatan apapun, jadi dia setuju untuk tinggal di keluarga Ye selama tahun baru. Perayaan tahun baru di dunia ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di bumi, yakni seluruh keluarga berkumpul untuk makan bersama. Sistem Super Devouring. Bab 104, Tamu yang Tidak Baik. Hal yang sama terjadi pada keluarga besar seperti keluarga Ye, kecuali jumlah orangnya jauh lebih banyak. Mereka menyelenggarakan pesta di tempat latihan bela diri, dan semua orang, baik yang bermarga Ye atau tidak, merayakannya bersama. Namun, pada hari perayaan ini, sesuatu yang besar tiba-tiba terjadi dalam keluarga Ye. Tiba-tiba seorang pria menerobos masuk ke rumah keluarga Ye, membunuh beberapa pengawal keluarga Ye, dan kemudian meninggal secara tiba-tiba. Mendengar ini, Ye Zhang buru-buru membawa orang itu, tetapi ketika dia melihat orang yang sudah meninggal itu dengan jelas, wajahnya menjadi pucat. Dia bergegas kembali ke tempat latihan dan memanggil Ye Xuan. Ye Xuan tidak tahu tentang ini, tetapi setelah melihat orang yang sudah meninggal, dia sangat terkejut. Karena orang ini benar-benar mengenakan pakaian Sekte Liyun, dan itu adalah pakaian seorang tetua. Siapa ini? Ye Xuan membalikkan tubuh tetua itu dengan sedikit terkejut, lalu berseru, "Tetua Lu." Pria yang tiba-tiba masuk ke keluarga Ye dan mulai membunuh orang sebenarnya adalah kakek Lu Buping, Tetua Lu Cilu. Tiba-tiba, Ye Xuan mengerti keseluruhan ceritanya. Kami pergi ke Danau Air Hitam bersama-sama hari itu, dan kami mungkin terlihat oleh beberapa bandit. Lu Ci mengetahui hal ini, tetapi aku berbohong sebelumnya, jadi dia mengira kematian Lu Buping ada hubungannya denganku, jadi dia datang ke sini untuk membalas dendam. Tetapi bagaimana dia bisa mati? Ye Xuan mulai mencari tahu penyebab kematiannya. Ketika dia membalikkan pakaian tetua Lu, dia terkejut saat mendapati seluruh dada kiri tetua Lu telah roboh. Dia terbunuh karena pukulan. Penatua Lu adalah seorang pendekar di tingkat tengah seni bela diri tingkat ke-10. Orang yang dapat membunuhnya dengan satu pukulan pasti berada di puncak seni bela diri tingkat ke-10, tapi... Ye Xuan sedikit bingung, tetapi setelah melihat mayat beberapa pengawal keluarga Ye di dekatnya, sebuah kemungkinan tiba-tiba terlintas di benaknya. Terakhir kali mereka pergi untuk menghancurkan keluarga Chen, penguasa kota Lianyun mengirim 2 tim penjaga kota ke keluarga Ye dan Lin. Keluarga Lin memiliki lelaki tua bernama Lin Xiao, sedangkan keluarga Ye tidak punya majikan. Namun, keluarga Ye baik-baik saja saat itu, dan mereka mengira mereka diselamatkan oleh seorang guru yang lewat. Tetapi sekarang tampaknya masalah ini masih agak aneh. Mungkinkah ada seseorang yang diam-diam melindungi keluarga Yeku? Sebuah lampu menyala di pikiran Ye Xuan. Kemungkinan ini memang ada, dan sangat mungkin. Kalau tidak, bagaimana Lu Ci bisa mati di sini? Paman, orang ini hanya mengenakan pakaian seorang tetua Sekte Liyun, tapi masalah ini sangat penting, ingatlah untuk tidak menyebarkannya. Ye Xuan berkata kepada Ye Zhang dengan tergesa-gesa. Saya mengerti. Ye Zhang berkata dengan jelas, tetapi tidak apa-apa karena hanya 3 penjaga dan 2 pelayan yang mengetahuinya.
Segera ia memerintahkan para pembantunya untuk menguburkan para pengawal yang gugur saat menjalankan tugas dengan layak, menanggalkan pakaian Luci dan membakarnya. Meskipun Ye Xuan tidak tahu siapa tuannya, juga tidak tahu mengapa dia ingin melindungi keluarga Ye, dia memiliki dugaan samar dalam hatinya bahwa tuan ini mungkin ada hubungannya dengan ayahnya yang telah jauh dari rumah selama beberapa tahun. Pembunuhan di tahun baru bukanlah pertanda baik, tetapi tidak ada yang dapat dilakukan. Untungnya, Lu Qi dibunuh oleh seorang guru misterius. Jika tidak, jika dia menjadi liar di keluarga Ye, bahkan Ye Xuan mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Meskipun episode kecil ini agak mendebarkan, untungnya hal itu telah ditangani. Tidak banyak orang yang tahu tentang hal itu, bahkan Guan Yulan pun tidak mengetahuinya. Ye Xuan hanya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Setelah tahun baru, Ye Xuan juga tinggal di kota Lianyun selama beberapa hari, dan kemudian bersiap untuk melapor kembali ke Sekte Liyun bersama Guan Yulan. Kali ini, dia akan melapor kembali ke Sekte Liyun dan Zhou Chang, lalu menuju kota Nanlin untuk mencari Ouyang Ming. Pada saat ini, Ye Xuan sudah berangkat bersama Guan Yulan. Target telah meninggalkan kota, tindak lanjuti. Titik. Meskipun King Yu tumbuh sangat cepat, dalam waktu kurang dari sebulan, ia tumbuh seukuran anjing kuning besar dan kekuatannya dianggap sebagai monster tingkat ketiga, tetapi tubuhnya tidak cukup besar untuk ditunggangi Guan Yulan. Oleh karena itu, Ye Xuan dan Guan Yulan masih harus menunggang kuda kembali ke Sekte Liyun. Tetapi, yang tidak mereka ketahui ialah ada tim yang mengikuti mereka dari dekat. Tim ini sangat berhati-hati, bahkan Ye Xuan tidak menyadarinya. Namun, ketika Ye Xuan tiba di pegunungan 18 Lianyun, dia akhirnya menemukan tim ini, tetapi pihak lain telah membunuh mereka. Ye Xuan, yang baru saja memasuki gunung 18 Lianyun, merasa ada yang tidak beres. Dia berbalik dan melihat sebuah tim berlari ke arahnya. Ada 6 orang dalam tim ini, tetapi mereka sangat cepat dan semuanya setidaknya prajurit tingkat 9. Ini datang dengan niat jahat. Ye Xuan langsung bereaksi dan langsung melompat dari kudanya, tampak waspada. Dia tidak bisa 100% yakin bahwa ke-6 orang ini datang untuknya, jadi dia tidak bisa menyerang terlebih dahulu. Guan Yulan juga memperhatikan ini dan mendarat dengan ringan di tanah. Tidak hanya itu, bahkan Whisper mengeluarkan geraman pelan, jelas-jelas merasakan permusuhan. Ke-6 pria itu datang dengan cepat dan akhirnya berhenti lebih dari 20 meter di depan Ye Xuan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Dia menatap Ye Xuan dan tersenyum dingin. Hai teman-teman, ada yang bisa saya bantu? Ye Xuan memandang ke-6 orang itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau tahu kami datang ke sini untukmu, tapi kau masih berani berhenti. Pria parubaya itu menatap Ye Xuan dan berkata. Mengapa tidak? Ye Xuan menyipitkan matanya. Kalau begitu, jangan buang-buang waktu lagi. Kami berenam sudah mengikutimu dari kota Lianyun dengan tujuan membunuhmu. Pria parubaya itu menyatakan tujuannya. Sungguh. Mendengar ini, hati Ye Xuan bergetar. Ke-6 orang ini memang datang dengan niat jahat. Dia sudah bersiap untuk bertarung, tetapi dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kamu? Kau telah melumpuhkan tuan mudaku. Saat suara pria parubaya itu jatuh, Ye Xuan langsung bereaksi. Ternyata mereka datang ke sini untuk membalaskan dendam Fan Yue. Ternyata dia dari Sekte Lietian. Ye Xuan mendengus. Tidak, kami dari kota Nanlin, keluarga Fan. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Jawaban ini juga membuat Ye Xuan tercengang. Orang-orang ini sebenarnya berasal dari kota Nanlin. Jadi itu keluarga Fan Yue. Wajah Ye Xuan menjadi gelap, karena keluarga Fan ini sebenarnya berasal dari kota Nanlin. Kota Nanlin merupakan ibu kota Kabupaten Nanlin dan tempat tinggal Pangeran Kabupaten Nanlin. Kota ini lebih makmur daripada kota-kota besar biasa, dan keluarga-keluarga di sana tidak sebanding dengan keluarga Ye dan keluarga-keluarga lainnya. Baiklah, Nak. Sekarang setelah kau tahu siapa aku, sekarang saatnya kau pergi juga. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia melirik dan melanjutkan, bertindak sesuai rencana. Alasan mereka memilih mengambil tindakan di sini adalah karena pembunuhan dan perampokan sering terjadi di sini. Setelah membunuhnya, mereka hanya perlu membuang tubuh Ye Xuan ke alam liar untuk diberikan kepada para monster.
Dengan cara itu, tak seorang pun akan menemukan bukti, dan tidak perlu khawatir ketahuan oleh Sekte Liyun. Yesuan menatap ke-6 orang yang hampir bertarung, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mulai bergejolak. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria parubaya di depannya tidak sederhana. Dia barangkali adalah seorang pendekar bela diri tingkat ke-10, tetapi dia tidak tahu persis tingkatan apa yang dia miliki. Dengan tingkatan kekuatannya saat ini, berhadapan dengan seorang pendekar bela diri tingkat ke-10 awal seharusnya tidak akan menjadi masalah, tetapi jika lawannya adalah pendekar bela diri tingkat ke-10 menengah, dia harus berpikir hati-hati, lagi pula, masih ada 5 orang di pihak lain. Sistem Super Devouring. Bab 105, Keluarga Penggemar Kota Nanlin. Bunuh. Pria parubaya itu memberi perintah, dan 5 orang di belakangnya bergegas keluar bersama, 2 di kiri dan 2 di kanan, menyerang Yesuan. Yulan, kamu duluan. Yesuan berkata tergesa-gesa. Guan Yulan sebenarnya sangat berkonflik. Dia tidak kuat, dan jika dia tetap tinggal dia hanya akan menjadi beban, jadi dia mengangguk sedikit dan pergi bersama King Yue. Pada saat yang sama, Yesuan juga mengeluarkan busur pemecah awan dari ruang melahap dan melancarkan serangan secara instan. Apa? Ke-6 orang itu semua tercengang, dan sebuah kata terlintas di benak mereka dalam sekejap. Cincin Qiankun. Seketika ke-6 orang itu menampakkan ekspresi rakus. Namun, 2 orang tertegun dan tiba-tiba terkena 2 aliran energi di kepala. Kepala mereka meledak seketika dan mereka meninggal secara tragis di tempat. Puncak ke-9 dari seni bela diri. Ini tidak mungkin. Pria parubaya itu berseru. Saat Yesuan mengalahkan Fan Yue, dia hanya berada di tingkat awal ke-9 seni bela diri. Jadi keluarga Fan langsung mengirim 5 master yang juga berada di tingkat awal ke-9 seni bela diri untuk membunuh Yesuan. Namun, untuk berjaga-jaga, petinggi keluarga Fan mengirim seorang pendekar lagi yang sudah berada di tingkat ke-10 ilmu bela diri, yaitu pria parubaya ini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tingkatan Yesuan tiba-tiba melonjak 2 tingkat. Jika 5 orang aslinya, mereka mungkin tidak akan bisa berbuat apa-apa pada Yesuan. Untungnya, 1 orang tambahan di tingkat ke-10 seni bela diri telah dikirim. Sungguh bakat yang luar biasa. Kami tidak bisa menahanmu di sini. Pria parubaya itu berteriak, kamu pergi dan tangkap gadis itu, aku akan berurusan dengan orang ini. Dia mencibir dalam hatinya. Yesuan memegang cincin Qiankun di tangannya. Selama dia membunuh Yesuan, cincin Qiankun akan menjadi miliknya, dan dia tidak perlu tinggal di rumah Fan lagi. Namun, 3 pendekar yang tersisa yang berada di awal tingkat ke-9 ilmu bela diri tetap tidak tergerak dan langsung menyerbu ke arah Yesuan. Mereka tidak dapat menahan godaan cincin Qiankun. Namun, menghadapi perilaku ketiga orang itu yang jauh di luar kemampuan mereka, Yesuan tidak menunjukkan belas kasihan. Engah! 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 Puluhan anak panah beterbangan dan langsung menembus dahi 3 orang. Ketiga orang ini tewas seketika, sama seperti 2 orang tadi. Yesuan sekarang berada di puncak seni bela diri tingkat ke-9 dan sudah dapat mengeluarkan senjata spiritual busur elang emas secara maksimal. Hanya seniman bela diri pada tingkat ke-10 yang mampu menghindari serangannya. Kelima orang itu hanya berada pada tingkat ke-9 seni bela diri dan ditembak mati sebelum mereka sempat bereaksi. Brengsek. Pria parubaya itu mendengus dalam hatinya. Dia sebenarnya ingin merebut cincin Qiankun miliknya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Namun, kelima orang ini juga memberinya waktu. Pada saat ini, dia sudah bergegas ke sisi Yesuan dan meninjunya. Setelah menyingkirkan 5 ikan kecil, Yesuan langsung meletakkan busur elang emas ke dalam ruang yang melahap dan kemudian melawan. Ledakan. Energi yang dihasilkan oleh benturan kekuatan spiritual menyebar seperti gelombang. Kedua pria itu bertukar pukulan, tetapi tidak ada yang menang. Bagaimana ini mungkin? Kata mereka berdua dengan kaget. Yesuan memperkirakan bahwa kekuatan serangan pukulannya jauh lebih kuat daripada seorang prajurit di tingkat ke-10 awal seni bela diri, tetapi lawannya mampu menandinginya secara setara. Orang ini memiliki fisik yang sangat kuat, dia pasti telah melatih tubuhnya. Yesuan bereaksi dan menyadari bahwa dia menggunakan seni bela diri tingkat 9, dan pihak lain juga menggunakan seni bela diri tingkat 9. Dalam hal kekuatan spiritual,
dia satu tingkat lebih rendah, tetapi titik terkuatnya adalah fisiknya. Fakta bahwa pihak lain mampu menutupi kekurangannya sudah cukup membuktikan bahwa ia telah melatih tubuhnya. Pria parubaya itu juga sangat terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, yang ada dalam benaknya hanyalah satu, yaitu membunuh Ye Xuan, merebut cincin Qiankun, lalu meninggalkan Kabupaten Nanlin. Tetapi bagaimanapun juga, dia juga seorang pejuang fisik, jadi ketika dia melihat seseorang yang dapat dibandingkan dengannya, dia secara alami ingin bertarung dengan baik. Ledakan! 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 Badai pasir langsung melanda area ini, disertai suara gemuruh keras yang terus berlanjut. Dalam 10 detik ini, Ye Xuan dan pria parubaya itu bertukar tidak kurang dari 100 pukulan. Tanah retak akibat pukulan mereka, seolah-olah baru saja ditabrak meteorit. Anak ini benar-benar sulit dihadapi, tapi pria parubaya itu juga menyadari betapa kuatnya Ye Xuan, tetapi matanya bersinar, dan melalui tubuh Ye Xuan, dia melihat Guan Yulan yang sedang menonton tidak jauh darinya. Tangkap dia dan ancam anak ini. Pria parubaya itu segera menyusun rencana dalam benaknya. Ye Xuan menatap pria parubaya itu yang menjauh, dan juga sedikit terkejut, tetapi ketika dia mengikuti tatapan pria parubaya itu, dia benar-benar menemukan Guan Yulan. Oh tidak, dia ingin menggunakan Yulan untuk mengancamku. Ye Xuan langsung mengerti maksud pihak lain. Pada saat ini, pria parubaya itu mulai berlari ke arah Guan Yulan. Apa kamu bercanda? Kalau soal kecepatan, aku tidak pernah takut pada siapapun. Ye Xuan melesat dengan kecepatan penuh, dalam sekejap berhasil menyusul pria parubaya itu, dan meninjunya dari belakang. Sangat cepat. Jantung lelaki parubaya itu bergetar. Dia tahu bahwa fisik Ye Xuan sungguh menakjubkan, tetapi dia sebenarnya telah mencapai level ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya dalam benaknya, dia terkena pukulan Ye Xuan. Baru saja Ye Xuan melihat hanya tinggal satu orang di seberang sana, jadi dia ingin berkelahi dengannya, tetapi dia tidak menyangka kalau pria parubaya ini malah mengincar Guan Yulan, sungguh hal yang tidak bisa dimaafkan. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, tetapi aku tidak menyangka bahwa kau akan mencari kematian sendiri. Kalau begitu, kau tidak bisa menyalahkanku. Naga memiliki skala terbalik, dan akan marah jika disentuh. Tidak diragukan lagi bahwa Ye Xuan marah. Setelah pria parubaya itu menerima pukulan Ye Xuan, dia langsung mengalami posisi yang tidak menguntungkan. Tinju kuat milik pria itu mendarat padanya dengan keras, membuatnya menjerit kesakitan. Aku akan menghabisimu dengan jurus ini, telapak tangan pemecah hati. Sejumlah besar kekuatan spiritual tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Ye Xuan dan berkumpul di telapak tangannya. Lalu dia menamparnya cepat dan tepat mengenai jantung lelaki parubaya itu. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan spiritual yang dahsyat menyerbu tubuh pria parubaya itu dan mencabik-cabik jantungnya. Gurgel-gurgel. Lelaki parubaya itu membelalakan matanya dan menyemburkan banyak darah dari mulutnya. Bila hati terkoyak, orang kuat di alam roh sejati pun takkan mampu bertahan. Melihat mayat di depannya, Ye Xuan mendengus dingin. Keluarga Fan sungguh murah hati. Begitu banyak guru datang sekaligus. Jika kekuatannya tidak berbeda dari sebelumnya, hasilnya akan sulit dikatakan. Sayangnya, orang-orang ini sedang menjalankan misi dan tidak membawa barang-barang bagus, jadi barang rampasan Ye Xuan tidak banyak, hanya sekitar 1 juta tael. Adapun jasad ke-6 orang ini, Ye Xuan meninggalkan mereka begitu saja di hutan belantara. Kalau saja ada monster yang lewat, mereka pasti tidak akan melewatkannya. Setelah berurusan dengan ke-6 orang ini, Ye Xuan dan Guan Yulan memulai perjalanan mereka. Mereka tidak berhenti untuk beristirahat sampai malam. Guan Yulan menatap Ye Xuan dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, setelah kembali ke sekte, apakah kamu akan pergi ke kota Nanlin? Ya. Ye Xuan mengangguk. Dia telah memberitahu Guan Yulan tentang urusan Ouyang Ming sebelumnya, yang tentu saja termasuk kompetisi ibu kota kekaisaran, jadi kali ini ketika Ye Xuan kembali ke sekte Liyun, dia hanya melapor ke Zhou Chang.